Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, ala tadkhaw fil mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wa nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, kita dapat bergabung di room live Instagram Rohis SMK Negeri 1 Wonogiri yang akan kedatangan tamu spesial, Mas Misbah Nurul Hidayah, alumni Rohis SMK Negeri 1 Wonogiri sekaligus Ketua Rohis periode 2017-2018 yang pada malam hari ini akan berbagi sedikit pengalaman saat memimpin Rohis SMK Negeri 1 Wonogiri. Dan juga akan memberikan motivasi kepada kita semua. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 belum berlalu, masih merebak di seluruh penjuru dunia, tetapi waktunya kita berinovasi. Dengan adanya virus corona ini, kita berinovasi untuk tetap menjalin silaturahim dan juga berinovasi untuk berkarya dan produktivitas dari rumah, dan tetap jaga protokol kesehatan kita masing-masing sehingga virus corona ini bisa tertangani dengan baik dan tidak semakin menimbulkan banyak korban jiwa. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah jika kita mampu meniatkannya dengan betul. Seperti kita membantu pekerjaan orang tua kita, terus mungkin mempunyai bakat dan minat masing-masing bisa disalurkan lewat cara dan kreativitas kita masing-masing. Mungkin yang bakat menyanyi bisa bernyanyi, cover lagu silahkan. Terus yang sholawat, yuk sholawatan, dan mengharap juga syafaat dari Rasulullah SAW. Terus waktu luang kita pergunakan untuk hal-hal positif seperti membaca Al-Quran, terus sholat sunnah. Biasanya kita hanya sholat wajib saja. Terus di kesempatan yang baik ini dan kita punya waktu banyak luang, mari kita pergunakan untuk beribadah, meningkatkan amal ibadah kita. Atau mungkin kita adakan kegiatan yang inovatif, yang kreatif untuk menggalang dana untuk keperluan penanganan COVID-19.
Dan jangan pandang COVID-19 hanya dari sisi negatifnya saja, tetapi pandanglah COVID-19 ini hikmah dibalik COVID-19, yaitu mungkin kita sibuk dengan urusan dunia saat sebelum pandemi COVID-19 ini melanda. Banyak menyita waktu kita untuk urusan dunia dan meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita perbaiki hubungan kita juga dengan orang tua dan juga keluarga, akrab. Itu fungsi yang luar biasa dari adanya COVID-19 ini. Bagaimana silaturahim antar anggota keluarga malah bisa meningkat dan bisa saling mengerti sikap dan karakter masing-masing. Sepertinya Mas Misbah Nurul Hidayat sudah bergabung bersama kita. Untuk itu mari kita mulaikan saja sharing Rohis SMK Negeri 1 Wonogiri tentang pengalaman beliau menjadi Ketua Rohis periode 2017-2018, dan juga sekarang Mas Misbah sedang proses menuju kesuksesan dengan bekerja di salah satu toko onderdil kalau tidak salah di Depok. Amin. Yuk, sebentar. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Wit, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah. Jenengan itu di Depok. Ya. Oh, ya kayak gini lah. Alhamdulillah ya udah mendingan, udah kondisi di sini udah pada beraktivitas lagi, udah pada mulai bergerak lagi, pertumbuhan ekonomi di sini mulai rame. Maaf Mas, ini audionya agak terputus. Iya, gimana? Audionya dari jenengan agak terputus. Terputus. Iya. Putus-putus. Sekarang gimana? Masih sama aja? Pun, sakit. Oh iya. Iya, selamat malam Mas. Oke. Mau wawancara, mau sharing sama Ketua Rohis 2017-2018. Monggo bisa perkenalan dulu, terus diceritakan latar belakang bergabung di Rohis SMK Negeri 1 Wonogiri. Ya, saya awal masuk SMK Negeri 1 Wonogiri emang udah mulai ada ketertarikan lah dengan rohis, kegiatan kerohanian, kegiatan yang Islamnya ada gitu. Saya lulusan dari MTS 1 Wonogiri, terus udah dari dulu emang suka sih kegiatan-kegiatan Islam. Saya juga suka ke kegiatan organisasi.
Jadi emang dari awal saya udah ada niat buat masuk Rohis SMK Satuan Negeri. Saya rasa di dalam Rohis pun juga kegiatannya menyenangkan ya. Dari awal masuk itu ada beberapa kegiatan yang saya rasa cocok, ada yang bisa buat pendalaman materi, ada yang bisa buat eh, mengasah kemampuan entah itu membaca atau tafsir Al-Quran. Ada pengembangan diri juga, jika ada bakat bisa itu masuk Rohis, entah itu puisi, terus hafiz, ya. Oh, berarti dari motivasi pribadi ya Mas, bukan ikut-ikutan. Bukan, saya orangnya kurang suka ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan kan itu apa ya, kurang kurang greget lah, kurang apa gitu, kesannya tuh monoton. Yang lain begini kita harus begini, enggak, saya enggak mau kayak itu. Saya pengennya apa ya saya lakuin, saya mau itu ya saya berusaha biar bisa mendapatkan itu. Kalau saya emang nggak ada minat buat ke situ, buat apa saya ikut-ikut yang lain kan. Mungkin bisa diceritakan pas memimpin Rohis SMK Negeri 1 Wonogiri itu bagaimana rasanya, atau ada suka dukanya, mungkin kejadian yang lucu atau unik. Saya banyak rasanya tuh campur aduk, gak karu-karuan saya semasa di Royal SMK Sangkolo Negeri. Ada senangnya, bisa tambah pengalaman baru, tambah teman-teman baru. Tuh, suka dukanya itu mungkin saya yang kurang kompeten atau kurang gimana, saya kurang kurang mampu. Saya rasa tuh saya masih gagal, masih belum berhasil lah memimpin proses yang bahasa Indonesia. Jadi saya masih banyak yang perlu dievaluasi dari saya sendiri. Terus harusnya ada hal yang bisa saya lakukan, tapi saat itu saya belum bisa lakukan. Entah itu terkendala dari keadaan atau saya yang pengetahuan saya yang kurang waktu itu, apa karena koordinasi sama teman-teman, sama Rois, entah itu sama Rois yang sekolah lain. Ya, itu sih kemampuan berbicara saya juga masih belum cakap waktu itu. Saya lebih mengandalkan Mbak Nabila waktu itu. Nah, saya orangnya malu. Untuk kesannya sih saya lebih ke arah gimana caranya Rois itu bisa berjalan, bisa berkembang, bisa kompak, bisa satu. Yang saya tekankan kan itu sih. Soalnya dalam pelaksananya sendiri saya lebih suka terlibat di belakang. Saya nggak mau terlihat di depan tuh, bukannya nggak mau, cuman saya lebih suka kelihatannya di belakang, nggak terlalu mencolok gitu lah. Saya pengennya semuanya ikut ikut andil lah, semuanya kelihatan, oh ini Royce Sekenes ono kiri itu orangnya siapa aja sih, ini. Gitu. Jadi nggak cuma satu orang dua orang yang kelihatan, saya pengen semuanya itu ikut ikut andil lah, berpartisipasi. Mungkin ada satu dua program yang bisa terlaksana, mungkin ada juga, atau mungkin malah banyak yang nggak terlaksana dari kegiatan-kegiatan yang sudah terencana, cuman karena beberapa hal terhambat. Itu sih. Saya suka teman-teman Royal SMK Santon Akhir itu lebih apa ya, orangnya enak-enak sih kalau diajak ngomong. Mereka pada apa ya, seru kalau diajak. Terus kalau dukanya mungkin dari apa ya, buat evolusi
kontribusi juga ini dari saya, mungkin ketertiban, terus apa ya, inisiatif diri sendiri itu mungkin perlu ditingkatkan lagi. Ayo kita bangun niat dari hati kita, kita bangun apa ya, semangat dari diri kita buat melaksanain apa yang jadi agenda Rohis saat itu sih menurut saya. Kendala paling besar saat memimpin Rohis SMK Negeri 1 Wonogiri buat Mas Misbah itu apa? Gimana, maaf, gimana? Kendala terbesar saat memimpin Rohis SMK Negeri 1 Wonogiri. Kendala terbesar mungkin koordinasi sih buat saya, bukan apa ya, sama kurang inisiatif dari itu aja. Mungkin saya koordinasi ke Pak Agus juga, terus secara pelaksanaannya saya menyampaikan ke teman-teman, tapi yang ternyata yang datang cuma beberapa orang yang ikut dalam kegiatan. Mungkin mereka ada kegiatan lain, ekstrakurikuler lain yang harinya itu bertepatan, nggak bisa ditinggalin atau gimana. Memang itu yang lebih penting buat mereka, ya saya persilakan, saya tidak pernah memaksa teman-teman Royce itu buat kamu harus ikut Royce hari ini. Saya mintanya tanggung jawab aja lah, maksudnya kalau emang mau ikut Royce boleh diluangkan waktunya, ya ikut Royce. Paling nggak kalau ada ekstrakurikuler yang berdempetan ya selang-seling bisa, atau gimana mengatur jadwal diri sendiri, saya rasa bisa mereka. Mungkin hanya itu sih dari saya, itu apa ya, kurang kurang koordinasi aja, mungkin dari teman-teman yang kurang, apa saya sendiri yang kurang koordinasi ke pembina. Asalkan satu bisa kompak, dua terkoordinasi dengan baik, agenda apapun pasti bisa kok, ada kendala apapun pasti bisa diatasi. Udah itu aja yang paling inti dari saya. Terus motivasi buat teman-teman Roy semua yang masih ada di Rohis SMK Negeri Kiri saat ini, yang masih aktif di kegiatan, mungkin ada Mas. Saya pribadi juga baru belajar untuk memimpin juga. Buat adik-adik anggota ROIS yang saat ini masih jadi bagian dari ROIS SMK Satuan Negeri, tolong tanamkan di hati kalian, dari diri kalian sendiri, buat gimana sih caranya ROIS kita itu dilihat dari luar. ROIS kita itu ada perkembangan dari dalam, dari manapun itu, supaya kegiatan Royce itu bisa berjalan, seenggaknya berjalan baik, syukur-syukur bisa lebih baik lagi. Apa yang bisa saya lakukan buat Royce, itu yang paling penting. Royce itu nggak akan berjalan kalau nggak ada yang bergerak. Lebih banyak yang bergerak lebih bagus, tapi jangan semena-mena udah ada yang, oh dia udah ngelakuin ini, dia udah ngelakuin ini, nggak ada saya juga nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu nggak ikut andil dalam kegiatan organisasi Rohis, kamu nggak bisa merasakan apa sih manfaat dari Rohis itu, apa sih hikmah dari Rohis itu. Mungkin ini nggak cuma di kegiatan Rohis aja sih, cuman karena kalau kamu nggak ikut Rohis, maksudnya mungkin kamu anggota Rohis tapi kamu nggak ikut kegiatan-kegiatan Rohis, kamu nggak bisa merasakan, kamu nggak bisa ngerasain apa hikmahnya, apa manfaatnya, apa efek yang kamu terima
semasa kamu jadi anggota ROHIS. Kamu bakal mikir biasa aja, aku anggota ROHIS tapi nggak berkesan dalam hidup. Itu artinya kamu belum belum merasakan apa itu ROHIS. Mungkin kamu jadi anggota tapi kamu bukan kamu nggak merasakan yang inti sari dari ROHIS itu sendiri. Jadi keikutsertaan kamu di dalam ROHIS itu justru menguntungkan ROHIS dan menguntungkan diri kamu sendiri. Nanti kalau seumpamanya kamu ikut andil dalam ROHIS, ya punlah, entah itu kepanitiaan, entah itu cuma anggota, itu bakal ada efeknya. Sedikit pun bakal ada efeknya, sekecil apapun pasti kelihatan. Kalau Kak, ROHIS kalian makin eksis, makin makin dikenal, toh nanti ada murid-murid baru, entah itu dari penerimaan murid baru, entah itu dari ya. siswa-siswa yang lain atau bahkan mungkin dari sekolah-sekolah lain, itu pasti tahu, pasti mengenal ROHIS kalian. Bakal banyak juga yang masuk ke ROHIS, pengen tahu ROHIS isinya seperti apa, dari siswa sendiri atau mungkin dari sekolah lain bisa mengajak, atau mungkin kalian yang mengajak mereka dan mereka mau untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar sekolah, dan itu bagus. Mungkin dari sisi organisasi mungkin itu ya, di sisi kerohanian, dari sisi agama, saya rasa semua juga udah tahu kalau ikut ROHIS dan benar-benar ikut dalam kegiatan ROHIS bisa menambah ilmu pengetahuan agama, bisa dalam agama, itu pasti udah bagi yang lain lah. Saya rasa itu sih pesan saya, pesan saya, sering-sering ikut andil dalam kegiatan ROHIS, itu pasti bakal bermanfaat bagi kamu sendiri dan ROHIS itu sendiri. Hidupkan kembali ROHIS SMKN 1 Wonogiri dan udah hidup. Terus masih ada anggapan Mas di luar sana bahwa ROHIS itu teroris. ROHIS itu bukan organisasi yang baik gitu. Bagaimana tanggapan Mas? Saya rasa di era sekarang ini orang-orang udah pada pinter ya, udah pada bisa membedakan mana itu terorisme, mana itu radikalisme, dan mana kegiatan organisasi yang ya memang hanya sekedar organisasi sendiri buat buat keanggotaannya sendiri. Orang udah mulai pinter kok mana mana memilih organisasi-organisasi baik, mana yang buruk. Mereka saya rasa udah paham. Tapi mungkin ada sekelompok orang yang membangun kepercayaan dan menyebarkan ke orang-orang bahwa Islam itu teroris, Islam itu apalah itu yang kesannya buruk gitu. Yang pertama buat saya mungkin itu jarang di Indonesia, mayoritas di masyarakat Indonesia Muslim. Terus yang kedua mungkin jika ada yang masih berpikiran seperti itu, ya kita enjoy aja, nggak perlu kita pikirin kan, itu emang bukan kita bukan Islam yang teroris, kita bukan Islam yang radikal, kita Islam yang benar-benar pengen mempelajari agama, kita nggak ingin merugikan orang lain, kalau bisa justru kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada yang mengatakan kepada kita kamu Islam ya, kamu teroris apa, ya kita jawabnya dengan welcome aja, dengan ada baik, jangan jangan
Jadi kan itu jadi dendam buat kita, terus kita melakukan hal yang buruk ke dia, entah itu kita ngatain dia balik apa gimana. Kalau bisa malah kita mengajak dia ke kebaikan juga, biar dia bisa mengubah persepsi dia, atau mungkin bisa ikut gabung kita, itu malah jadi lebih baik. Satu, kita mengurangi orang-orang yang berpikiran bahwa radikalisme itu buruk, bahwa kegiatan kerohanian Islam itu radikalisme, terorisme. Yang kedua, kita bisa menambah teman baru. Kalau seumpamanya malah dia yang pahalanya lebih banyak masuk surga, sedangkan amalan kita kurang banyak, kita bisa minta tolong ke dia, atau mungkin jika kita apa ya, kita bisa saling tolong menolong lah, intinya kita bisa saling tolong di dunia maupun di akhirat. Di dunia mungkin dia sedang kesusahan atau kita sedang kesusahan, kita bisa membantu, saling membantu, bisa menambah silaturahmi, bisa jalin hubungan persaudaraan. Ya, di akhirat kita bisa saling tarik menarik ke surga. Saya rasa tidak ada yang buruk di dalam proses itu, dalam kegiatan kerohanian, selama itu baik dan benar, selama itu benar, selama itu ada dari apa, mengambil dari Al-Quran dan hadis, tentu dengan pengaplikasian di era modern saat ini, saya rasa tidak ada buruknya, semua baik aja selama yang dikerjakan itu benar. Udah, saya sudah. Terus tipsnya Mas buat para anggota kita yang masih menjadi rois aktif untuk agar betah gitu Mas di rois SMK Negeri 1 Wonogiri. Karena kebanyakan mereka menilai bahwa karena kegiatan kita monoton, makanya banyak yang naik umpamanya ke kelas 11 terus meninggalkan rohis SMK Negeri 1 Wonogiri. Kalau tips dari saya, kalau permasalahannya seperti itu ya mungkin kalau nggak ada yang ngelakuin, kenapa nggak kamu aja? Maksudnya, oh ini ratus kegiatannya kok cuman ini aja, kok cuman begitu aja. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Lah, kenapa kamu nggak mengusulkan itu? Kenapa kamu nggak yang memulai? Nah, jika kamu cuman anggota biasa, cuman sebagai ya cuma ngikut kegiatan, gimana kegiatan itulah, kamu bisa seenggaknya mengusulkan ke teman-teman waktu rapat apa gimana, apa mungkin kamu bilang ke ketua atau ke pembina, nanti bisa biar bisa dilanjutin, bisa ditindaklanjutin, entah itu mau bikin program baru dah gimana, atau mungkin kamu yang memulai, kamu ada rencana kegiatan seperti ini, ngajak teman-teman, ayo kita ngaji bareng di luar yuk, apa kita gimana, kamu yang memegang, bukan memegang apa, yang memulai itu kamu sendiri. Kalau bisa, kenapa enggak. Terus kalau kamu cuman pengen ikut-ikutan, terus nggak ada yang memulai yang baru, terus siapa? Rois bakal tetap seperti itu kalau emang nggak ada yang memulai. Saya rasa lama-lama juga semua anggota juga bakal jenuh kalau emang kegiatan Rois cuma itu aja, karena harusnya ada beberapa kegiatan yang itu bisa terlaksana tapi nggak terlaksana, entah itu karena kendala, entah itu karena nggak ada yang memungkinkan. Nah, di saat-saat itu harusnya ada kegiatan baru yang bisa dilakukan saat ini, dan itu seru, bisa apa ya, orang-orang mungkin bisa bersemangat lah mengikuti kegiatan itu. Dan yang terakhir, harus dipaksakan dari diri sendiri, nggak boleh orang lain yang memaksakan. Ada kegiatan apa rohis, di rohis entah kegiatan apapun itu, harus kita paksakan dari diri sendiri untuk ngikutin itu, kegiatan itu. Walaupun satu kegiatan tapi dilakukan secara terus menerus,
dan personilnya nggak berkurang-kurang, nanti lama kelamaan orang itu bakal ikutan juga, ikut semangat juga, yang lainnya ikut, semua ikut, kamu mau nggak ikut sekali dua kali bakal malu, bakal lebih nggak enak sama yang lain. Itu sebenarnya bukan itu masalahnya, cuman itu bisa jadi pemicu biar tetap ikut kegiatan rohis. Nah dari situ bisa muncul ide-ide dari teman-teman sendiri, aku pengen rohis seperti ini, aku pengen rohis seperti ini, gini 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 gini. Nah dari sekian ide-ide itu bisa lah satu apa dua apa, mungkin kalau bisa banyak diimplementasikan di rohis sendiri. Kalau itu dari saran diri sendiri, masa sih dia nggak mau ngelakuin. Kamu usul Royce pengen pengen begini, usul kamu diterima, kamu seneng kan pasti. Nah pasti dari kalau itu usul dari anggota-anggota sendiri, mereka pada bersemangat ngikutin itu. Itu sih dari saya. Yang selanjutnya Mas, biasanya kan sudah diberi ruang untuk usul ataupun memberikan saran, tetapi merekanya malu mengungkapkannya. Terus akhirnya rencana itu yang niatnya itu baik, terus bisa menjadikan kemajuan bagi organisasi itu nggak jalan akhirnya. Gitu gimana Mas untuk tipsnya? Mungkin uh, ada ide tapi nggak berani menyampaikan gitu ya. Iya, iya. Oh, itu ya paling enggak ya usulkan ke ketua Rois, biar ketua Rois yang menjalani itu, maksudnya yang memulai, yang memimpin kegiatan Rois sesuai usul yang kamu punya. Tapi kalau emang nggak ada usul, ya harus ada inisiatif lah dari satu atau dua orang. Itu sebenarnya langkah-langkah yang setelah ada semangat dari diri sendiri, ada niat dari diri sendiri untuk ngikutin kegiatan rohis. Yang perlu ditanamkan itu dari adalah niat dan semangat anggota rohis sendiri itu. Kalau itu udah timbul, udah muncul dari diri mereka sendiri, pasti bakal ada ide-ide, inisiatif, atau mungkin malah dia bisa mengusulkan jadi panitia rohis. Aku pengen gini 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 gini, kan bisa kan dibuat seksi sendiri, maksudnya mungkin ada seksi di bidang apa, di bidang kegiatan apa, biar dia yang handle gitu, yang memimpin kegiatan tersebut. Ketua ketua pun masih bisa mengawasi. Semua tergantung pada keanggotaan sih menurut saya. Kalau nggak ada anggotanya kan percuma, nggak ada kegiatan. Oh, iya, betul. Kalau dari diri sendiri, dari anggota sendiri udah enjoy, udah bisa apa ya, udah bisa ngikutin kegiatan Rawis terus menerus, kan paling juga orang bakal tahu oh kegiatan Rawis itu enak, menyenangkan gitu, terus seru juga, pasti bakal banyak yang gabung juga. Terus tambahan Mas buat teman-teman Roy semuanya biar tetap semangat, tetap istiqomah untuk tetap berada di Roy SMK Negeri 1 Wonogiri. Buat tambahan ya, Ya. kalau menurut saya udah jelas sih tadi yang di awal-awal, mungkin yang terakhir itu jadikan apa ya, di dalam diri kamu itu bagian dari rohis. Terus
Rohis bakal berkembang, bakal maju kalau ada kamu di dalamnya, entah siapapun kamu. Rohis nggak ada kamu, itu Rohis rasanya ada yang kurang satu, ada yang kurang gitu. Mungkin Rohis nggak bakal jalan kalau nggak ada kamu, siapapun kamu. Entah itu panitia, entah itu anggota, Rohis bakal lebih baik kalau ada kamu di dalamnya. Dan kamu bakal bisa merasakan indahnya Rohis kalau kamu ada di dalam Rohis. Tanamkan semangat dari diri sendiri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Rohis. Udah itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Mas atas motivasi dan sarannya. Semoga dapat motivasi kami yang masih jadi Rohis aktif SMK Negeri 1 Wonogiri untuk lebih mengembangkan lagi kegiatan-kegiatan sehingga tidak monoton, terus memang berguna untuk dakwah Islam. Terima kasih Mas atas kesempatannya, sudah meluangkan waktu, dan doa saya mewakili Rohis SMK Negeri 1 Wonogiri, semoga apa yang panjenengan cita-citakan, terus panjenengan idamkan bisa tercapai. Salam juga kepada anggota-anggota Rohis saat ini sama pembina Rohis juga ya. Salam Ya. saya sama saya untuk mereka semua, sama kalian semua. Semoga Rohis makin berkembang, semoga Rohis makin maju, semoga ada sebuah kemajuan dari Rohis SMK 1 Wonogiri. Semoga Rohis makin bermanfaat, entah itu bagi anggota sendiri dan orang lain. Semoga Rohis jadi lebih baik lah, semakin hari semakin baik, semakin berkembang. Amin. Ya, mungkin cukup sekian sharing kita pada malam hari ini bersama Mas Misbah Nurul Hidayat yang bisa meluangkan waktunya berbagi bersama kita. Untuk menutup kegiatan ataupun live Instagram ini, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mas. Ya.